Ya 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimahe. Selamat pagi menjelang siang. Dan terima kasih untuk selalu bersama dengan kami di Radio Jalas Veva Jaimahe. Seperti biasa, hari Senin kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang kami rangkum di program Siler News. Salah satu program yang menghadirkan narasumber untuk kita ajak berbincang-bincang selama 1 jam ke depan. Tentunya tentang materi, tugas, dan tanggung jawab dari satuan atau mungkin juga dari narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di sini. Hari ini di awal pekan Senin tanggal 11 Mei 2026 kami mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan salah satu satuan yang ada di lingkungan Mabesal, tepatnya di gedung B3 lantai 8 kalau nggak salah, atau 9, ya, yaitu ada Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Salah hadir bersama dengan saya di sini, tentunya di Radio Jalas Veva Jaimahe, ada Kolonel Laut Suplai Ivan Cidwi Kurnia Pasya, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubdis Dalgadik Disdikal. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Kasubdis Dalgadik Disdikal. Selamat siang Mas Erjun. Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Tugas pasti selalu sibuk nih ya, apalagi di bulan-bulan di semester pertama tahun ya, yang namanya pendidikan selalu terus bergerak, khususnya dalam rangka memberikan juga materi-materi yang akan diajarkan kepada para personil TNI Angkatan Laut. Nah, mengawali jumpa kita, Kasubdis mungkin bisa berkenalan dulu. Baik Mas. Kasubdis Dalgadik Disdikal Kolonel Ivan, silakan. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Kolonel Laut Suplai Ivan Cidwi Kurnia Pasya. Saya jabatan sehari-hari adalah Kasubdis Dalgadik Disdikal. Saya lulusan AL tahun 2003 atau Liting 49, Mas. Liting 49. Di Disdikal sendiri sudah mulai dari kapan, Bapak? Saya di Disdikal sejak tanggal 14 Agustus 2025. Jadi kebetulan waktu itu sebelum saya berdinas di Disdikal, saya juga berdinas di Mabesal tapi di bagian lain. Alhamdulillah pada tanggal 14 Agustus 2025 saya dapat kepercayaan untuk berdinas di Disdikal. Disdikal, Dinas Pendidikan Angkatan Laut. Iya. Sebagai Kasubdis Dalgadik. Nah, ini apa sih singkatan dari Dalgadik itu? Dan mungkin bisa diceritakan juga kapan pertama kali adanya Subdis Dalgadik di Disdikal ini sendiri? Nah, pertanyaan bagus sekali ini, Mas. Jadi Subdis Dalgadik ini kepanjangannya adalah Pengendali Tenaga Pendidik. Pengendali Tenaga Pendidik. Ya, betul. Jadi sebelum tahun 2020 tidak ada yang bertanggung jawab dan membidagi tentang tenaga pendidik, Mas. Sehingga pada tahun 2020, tepatnya tanggal 11 Agustus 2020 itu ada validasi organisasi namanya. Kemudian tertuang pada Kep Kasal atau keputusan Kasal itu nomor 2551 8 Romawi tahun 2020 tentang daftar susunan personel pada organisasi Markas Besar Angkatan Laut itu di bagian ketiga, Mas. Jadi ditetapkan untuk Subdinas Pengendalian Tenaga Pendidik Disdikal itu diresmikan. Demikian. Oke, jadi mulai tahun 2020 ya. Betul. Sudah masuk ke tahun ke-6. Betul, dan sekarang kebetulan saya adalah Kasubdis Dalgadik yang keempat. Yang keempat. Baru keempat. Untuk dari staf personilnya, dari personil Bapak sendiri, berapa orang diawaki di Subdis Dalgadik itu? Kalau sesuai susunan daftar personel itu ada 11 orang seharusnya. Tetapi karena kebutuhan organisasi dan terbatasnya jumlah personel dengan mekarnya organisasi kita yang sekarang, sementara kami ada 6 personel, Pak. Baik. Nah, terkait juga dengan hal ini, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang atau dijelaskan tentang struktur dari jabatan yang ada di lingkungan Subdis Dalgadik itu sendiri. Baik, untuk struktur organisasi di Subdis Dalgadik di Disdikal, itu saya sendiri adalah sebagai Kasubdisnya, itu dijabat oleh seorang pamen yang berpangkat kolonel dan dibantu oleh 4 jabatan kepala seksi atau disingkat Kasi, Pak. Itu berpangkat pamen juga, berpangkat letkol.
Yang pertama adalah jabatan Kasilat Gadik, kemudian yang kedua adalah Kasilat Gapendik, yang ketiga ada Kasih Pustaka, dan yang terakhir ada Kasih Bahasa. Cuma kebetulan seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa jabatan yang terisi untuk kasih ini baru satu aja, yaitu Kasih Bahasa saja. Baik. Padahal sebetulnya ada 4 4 ya. ya, betul. Kasilat Gadik tadi, Kasih Pustaka, Kasih Bahasa. Nah, Ya. ini terkait juga dengan kenapa ada Kasih Pustaka, Kasih Bahasa. Memang salah satunya tugasnya juga untuk mengurusi pustaka dan bahasa juga Bapak ya? Betul. Jadi selain kami mengurusi kegiatan tenaga pendidik, Pendidik, kami juga dikasih tugas selain itu adalah mengurusi seluruh perpustakaan yang ada di TNI Angkatan Laut, khususnya yang memiliki perpustakaan itu rata-rata adalah Lemdik, Pak. Jadi seperti Seskowal, AAL, kemudian Kodik Latal, itu dia memiliki perpustakaan yang pembinanya adalah juga dari Disdikal. Baik, baik. Nah, terkait juga tadi Bapak kan ada Dalgadik, pengendalian tenaga pendidik Pendidik, di lingkungan betul. TNI Angkatan Laut. Ya. Sebetulnya siapa saja sih Bapak yang mungkin bisa disampaikan kepada kita di sini, orang-orang atau prajurit atau mungkin perwira TNI Angkatan Laut yang bisa menjadi tenaga pendidik? Baik. Jadi tenaga pendidik bisa disebut sebagai tenaga pendidik yang utama dan yang pertama adalah dia berdinas di lembaga pendidikan. Jadi dia kalau berdinas di lembaga pendidikan maka dia bisa disebut tenaga pendidik. Itu yang pertama. Yang kedua dia memiliki keahlian dan sertifikasi. Kualifikasi ya? Kualifikasi yang ada di dalam Angkatan Laut. Kemudian untuk yang ketiga, yang bersangkutan selama berdinas di pendidikan tidak keluar dari lembaga pendidikan. Jadi kalau dia sudah, walaupun dia berdinas di lembaga pendidikan, tapi dia sementara bertugas atau berada di tempat selain lembaga pendidikan, dia sudah tidak bisa disebut sebagai tenaga pendidik. Ya. Jadi begitu dia mendapatkan perintah untuk menjadi tenaga pendidik, berarti harus berada di Lemdik ya? Tetapi juga ada pengecualian apabila kita kekurangan tenaga pendidik, kita bisa meminta bantuan yang bersangkutan apabila mereka sudah memiliki kualifikasi dan sertifikasi. Baik, baik, baik. Nah, terkait juga dengan bagaimana untuk kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan TNI Angkatan Laut, Bapak kira-kira sampai dengan saat ini apakah sudah memadai atau mungkin setiap tahun selalu ada rekrutmen untuk tenaga-tenaga pendidik itu? Dari Baik, Mas. pandangan Kasubdis. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, tenaga pendidik kita ini harus bisa selalu mengikuti perkembangan zaman, terutama untuk alutsista yang sedang kita miliki atau kita adakan. Itu pun berkaitan sangat kuat dengan kurikulum yang akan diajarkan pada calon-calon pengawal atau calon-calon peserta pendidik. Setiap ada alutsista baru, maka harus ada kurikulum baru. Sehingga otomatis tenaga pendidik yang akan mendidik para calon-calon pengawal tersebut harus memiliki kemampuan yang baru juga. Sehingga sangat melekat dan sangat kuat apabila ada pengadaan-pengadaan yang baru, maka tenaga pendidik tersebut harus mau mengisi diri, mau belajar duluan. Jadi bagaimana bisa ngajari kalau dia tidak tahu, Mas. Terutama seperti kita tahu bersama sekarang ada KRI yang sangat canggih baru datang, KRI Brawijaya. Nah itu untuk alat-alatnya itu sangat high tech ya. Sehingga para tenaga pendidik ini juga harus mau mengisi diri dan harus mau belajar sebelum dia bisa mengajar. Baik, baik. Dan pastinya harus mempunyai pengalaman juga di lingkungan tersebut, Bapak ya? Ya, betul sekali. Nah, punya pengalaman, punya kualifikasi. Ini kan tentunya tidak sedikit orang-orang seperti itu. Betul. Kalau seumpamanya memang dibutuhkan, apakah memang setiap tahun dibuka untuk menjadi tenaga pendidik, ada kursusnya atau bagaimana dari Disdika sendiri itu untuk agar tentunya dunia pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut ini diawaki juga oleh para tenaga-tenaga pendidik yang sangat berkompeten? Ya,
Untuk para tenaga pendidik ini kami di Subdisdikal memiliki beberapa program, Mas. Jadi ada seperti sertifikasi micro teaching. Selanjutnya ketika dia sudah selesai memiliki sertifikasi micro teaching, dia bisa mengikuti sertifikasi pekerti. Dan yang terakhir ada applied approach atau disingkat AA. Sehingga apabila dia sudah memiliki sertifikat tersebut, kedepannya harapannya selain dia memiliki legalitas untuk mengajar, dia juga memiliki kemampuan yang lebih dari pengajar yang lain yang belum memiliki sertifikat. Demikian, Mas. Baik. Ya. Sampai dengan saat ini masih di strata kepangkatan perwira. Betul, ya. Termasuk PNS sederajat. Betul sekali. Ya. Nah, apakah mungkin, tapi mungkin saat ini masih dalam lingkup untuk menjadi tenaga pengajarnya dari perwira, Bapak ya? Betul sekali. Untuk lulusannya dari, apakah mungkin dari AL, dari SPA PK atau bagaimana? Oke. Untuk lulusan itu tidak dipatok ya. Jadi setiap perwira yang dia memang sudah memiliki profesi pendidik, kemudian dia juga sudah memiliki sertifikasi, nah, dia sudah bisa disebut sebagai tenaga pendidik dan bisa mengajar. Cuma mohon maaf mungkin untuk saat ini untuk selain perwira, dia masih belum bisa kita ikutkan sertifikasi tersebut. Baik. Nah, belum lama ini juga Bapak seringkali melaksanakan kegiatan di Surabaya. Pada waktu itu saya pernah lihat ada di UNESA, Ya, betul. kemudian juga di tempat-tempat yang lainnya. Nah, Ya. itu kerjasama apa yang diadakan dalam hal ini Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini juga Subdisgadik Ya. dengan beberapa universitas yang ada di sana. Terkait juga mungkin dengan peningkatan kualifikasi dari tenaga pendidik yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Bapak bisa jelaskan? Di sekitar 2 minggu yang lalu. Iya. Jadi kita kan memiliki program-program kerja di satuan kerja saya. Salah satunya adalah sertifikasi pekerti. Iya. Nah, itu kita bisa melaksanakannya di 2 tempat karena Lembaga Pendidikan Angkatan Laut ini posisinya untuk sekarang ada di 2 tempat, di Surabaya dan di Jakarta. Jadi kalau di Surabaya itu ada Kodiklatal, ada AAL, kemudian juga ada STTAL. Sedangkan kalau di Jakarta ini ada Seskowal, Mas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau saya ingin para tenaga pendidik ini jagoan, ya saya harus lengkapi mereka dengan keahlian atau kualifikasi. Sehingga Disdikal dalam ini melaksanakan MOU atau kerjasama dengan universitas-universitas, khususnya untuk di Surabaya itu kita memiliki kerjasama dengan ITS, kemudian dengan UNESA. Untuk tahun 2025 kita melaksanakan pelatihan pekerti, kita kerjasamanya atau dilaksanakan di ITS. Cuma di tahun 2025 ini, 2026 ini kita melaksanakannya kerjasama dengan UNESA, Mas. Jadi untuk materinya juga sama, cuma kita karena memiliki 2 kerjasama sehingga untuk tahun lalu kita sama ITS dan tahun ini kita laksanakan dengan UNESA, demikian. Baik, ITS, ITS UNESA. sama UNESA. Ya. UNESA. Berarti setelah itu juga nanti apakah dari tempat Bapak ataupun juga dari TNI Angkatan Laut sendiri mengirimkan tenaga-tenaga pendidik untuk ke sana gitu ya? Betul, jadi nanti kita umumkan nih Mas, lewat Telegram Kasal. Jadi kita akan membuka pelatihan pekerti. Nah, nanti dari tiap-tiap satuan kerja, lembaga pendidikan, mereka akan mengajukan nama-nama ke kita. Jadi prosesnya nanti ketika kita sudah dapat nama-nama, nah, kita akan serahkan ke Dismin dulu. Ada namanya di Subdis Klaskatmil. Dia yang akan istilahnya mengecek administrasinya apakah eligible atau tidak. Baik. Itu selama 1 tahun dilaksanakan berapa kali, Bapak? Kalau sesuai program kerja, kita itu ada 4 kali. Nah, tetapi kita juga akan melihat situasi dan kondisi perkembangan anggaran dari TNI juga. Jadi kalau sesuai program kerja kita agar bisa terpenuhi sampai 5 tahun ke depan, kita setahun minimal 4 kali, Mas. Ya. Setahun minimal 4 kali Betul, pelaksanaannya ya. ya. Oke.
Nah, mungkin kalau seumpamanya JJ Mars nih yang saat ini bersama dengan kami dan bisa mendengarkan kita, eee, ingin menjadi tenaga pendidik ya pastinya ya. Tadi kan Betul. Bapak sampaikan juga harus berada di lingkungan Ya, pendidikan. Nah, itu betul. dia. Apabila ada nanti untuk warning pembukaan, Ya, silakan untuk mendaftar ya Bapak ya. ya betul sekali. Syaratnya tapi masih dalam lingkup untuk jabatan perwira Bapak ya, Betul, sementara masih masih perwira. perwira. Ya. Nah nah terkait juga dengan tenaga pendidik, ini hak-hak apa saja yang bisa didapat oleh tenaga pendidik ini Bapak? Ya, untuk hak-hak para prajurit menjadi maaf, menjadi tenaga pendidik itu berdasarkan keputusan Kasal. Jadi Mhm. saya harus punya dasar, Mas. Betul, silakan. Karena saya nggak bisa memberikan kesejahteraan mereka kalau semau saya sendiri. Iya Jadi saya harus mencari referensi. iya, Yang salah satunya adalah keputusan Kasal nomor Kep nomor 58 11 Romawi tahun 2017 mhm itu tanggal 1 November 2011 itu tentang petunjuk pelaksanaan pemberian tunjangan tenaga pendidik di mhm lingkungan TNI Angkatan Laut. mhm Nah, jadi diantaranya adalah apabila seorang Gadik mhm ingin diusulkan mendapatkan tunjangan Gadik, mhm yang bersangkutan tuh wajib berdinas di Lemdik TNI AL. mhm Syarat untuk mendapatkan tunjangan Gadik adalah apabila yang bersangkutan pernah mengikuti pelatihan sebagai pengajar. Yang seperti saya sampaikan sebelumnya ada iya, micro teaching, mengikuti sih, ada pekerti dan AA. iya, Kemudian akan diajukan oleh Lemdik ke Disdikal. Jadi kami akan merekod mereka, kemudian kami cek, istilahnya kalau bahasa Angkatan Laut itu dicoklit ya, mhm dicocokkan dan kita teliti dulu. Sebagai pembina fungsi kami akan mengajukan usulan anggaran tersebut kepada Aspes Kasal sesuai dengan pagu yang dianggarkan oleh Spersal. Jadi kalau mereka sudah punya keahlian tersebut, ada kewajiban moral kami sebagai pembina para tenaga pendidik tersebut untuk mengajukan kesejahteraan mereka sebagai tenaga pendidik. Dalam hal ini adalah tunjangan tenaga pendidik, Mas. mhm, Ya, oke. Jadi tentunya ada tunjangan yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut sesuai tadi, keputusan Kasal nomor Kep 58 58 betul. tahun 2017 ya, Ya, tentang petunjuk pelaksanaan pemberian tunjangan Gadik di lingkungan TNI Angkatan Laut. ya, Nah, betul. apakah dari Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut dalam hal ini Subdis Gadik ini juga melaksanakan evaluasi terhadap bagaimana dengan, tenaga pendidik yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut? Ya, jadi kalau evaluasi itu selalu kita laksanakan di setiap selesai kegiatan atau di tiap akhir tahun. Mhm Jadi apa-apa yang perlu kita evaluasi atau mhm yang menurut tim kami itu masih merasa kurang, mhm maka dalam evaluasi tersebut mudah-mudahan di tahun depan tidak terulang atau bisa kita minimalisir, Mas. mhm. Oke, tapi tetap pelaksanaan berjalan, setelah itu dilakukan evaluasi Evaluasi, ya? betul, Baik ya. baik. Nah, kalau seumpamanya kebutuhan tadi dari tenaga pendidik di lingkungan TNI Angkatan Laut itu setiap tahunnya semakin bertambah Bapak ya. Betul, Seiring juga tadi Bapak sampaikan, dari, apa namanya, alutsista-alutsista yang dimiliki TNI Angkatan Laut, ya, sudah mulai banyak yang berdatangan yang tentunya, modern dan juga dibutuhkan orang-orang yang tenaga pendidik yang paham betul, terhadap hal tersebut. ya, hmm. Nah, kalau tiap tahunnya dibutuhkan ataupun juga, eee, dilaksanakan untuk, apa namanya, kursus-kursus itu dilaksanakan selama, berapa kali dalam setahun? Kursus-kursus. Heeh, Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal itu kami melaksanakan kursus-kursus tersebut setahun, sementara sesuai dengan program kerja kami itu ada 4 kali 4 dalam kali ya? setahun. Ya, Oke. Jadi dalam rangka untuk memberikan juga, kemampuan dan juga dukungan kesiapan dalam rangka untuk mencetak para tenaga-tenaga pendidik ya, yang ada di betul, lingkungan betul TNI sekali. Ya, Angkatan Laut. Oke, JJ Mars, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak. Setelah ini masih akan kita kembali bersama dengan Kasubdisdal Gadik, Disdikal Kolonel Ivan, tetap di 107,7 FM. Jangan lupa untuk rekan JJ Mars yang saat ini bersama dengan kami,
dan bisa melihat kami di YouTube kami JJM Radio, kasih like, kemudian tekan tombol dan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tetap di 107,7 FM. 107,7 FM Radio Jalas Veva Jaimahe. Sailor News bersama dengan Kasubdis Dalgadik Disdikal Kolonel Laut Suplai Ivan Cui Dwi Kurnia Pasya MTer Opsla. Ya, tadi sudah disampaikan oleh narasumber saya terkait juga dengan sejak tahun 2020 Subdis Dalgadik Disdikal masuk dalam kedinasan di lingkungan Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut. Dan kemudian juga tadi ada tugas dan juga jabatannya, termasuk juga siapa saja yang dapat dikatakan sebagai sumber tenaga pendidik TNI Angkatan Laut. Nah, terkait juga dengan tadi ada hak-hak yang sudah disampaikan bahwa memang para tenaga pendidik ini dalam pelaksananya sesuai dengan keputusan Kasal nomor Kep 58 tahun 2017 tertanggal 1 November Bapak ya, tadi Betul, 2000, ya. 2017 apa 2011? Yang apa itu? Untuk keputusan Kasal tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Gadik. 17. 17 ya. Oke. Nah, terkait juga dengan ini salah satunya untuk pertanyaan selanjutnya, selain juga pengurusan tenaga pendidik dan pelatihannya di Subdis Galdik ini menangani tadi Bapak sampaikan perpustakaan ya Perpustakaan, di benar. Lemdik Ya, TNI Angkatan yang di Laut. Lemdik, betul. Nah, ini pembinaan di bidang apa sajakah dalam perpustakaan TNI Angkatan Laut ini yang dipegang oleh Subdis Galdik di Disdikal? Ya, terima kasih. Jadi berdasarkan keputusan Kasal atau Kep Kasal nomor 25 3 Romawi tahun 2010 itu tanggal 10 Maret 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan perpustakaan TNI Angkatan Laut, yaitu berupa koleksi perpustakaan, sarana dan prasarananya perpustakaan untuk layanan perpustakaan dan penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan, Mas. Jadi dalam koleksi perpustakaan itu seperti informasi bahan perpustakaan itu akan selalu dilakukan update per tiap 3 bulan atau triwulan. Jadi demikian, Mas. Baik. Dan itu semuanya berarti di bawah dari tugas dan tanggung jawabnya Subdis Galdik ya? Dalgadik, betul. Subdis Dalgadik, Subdis Dalgadik. Ya. Pengendalian tenaga pendidik di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ya. Nah, terkait juga dengan pustakaan-pustakaan yang ada di TNI Angkatan Laut, apakah mereka juga mendapatkan hak-hak juga yang sama dengan seorang tenaga pendidik seperti yang tadi di atas? Ya, jadi sangat tidak adil kalau tenaga pendidik kita ajukan tunjangannya, kemudian para pustakawan ini tidak kita ajukan. Jadi pada Kep Kasal juga tahun 2004 itu nomor 1965 8 Romawi 2024 tanggal 18 Agustus 2004 tentang ketentuan tunjangan jabatan fungsional pustakawan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Jadi sebagaimana dijelaskan pada skep tersebut, tunjangan jabatan fungsional pustakawan itu diberikan setiap bulan kepada anggota TNI AL yang ditugaskan atau yang disprintkan sebagai pustakawan, kemudian diajukan setiap tahun disertai dengan fotokopi ijazah pendidikannya, Mas, atau bisa juga sertifikat dan fotokopi sprint. Namun untuk tunjangan tersebut dapat dihentikan apabila yang pertama yang bersangkutan meninggal. Jadi kalau sudah meninggal kita hentikan, tidak kita ajukan lagi. Yang kedua diberhentikan dengan hormat ataupun dengan tidak hormat. Yang ketiga beliaunya sudah pensiun atau MPP, ataupun juga mereka yang pustakawan ini mutasi ke bagian lain yang di luar jabatan pustakawan. Atau juga bisa dihentikan sementara apabila yang bersangkutan berdinas di luar tugas jabatan pustakawan, Mas. Ya, atau juga mereka menjalani cuti besar dan lain-lain. Jadi demikian. Ya. Baik. Berarti orang-orang yang mendapatkan hak-hak untuk seorang pustakawan itu harus tentunya berdinas di perpustakaan-perpustakaan yang ada lingkungan. Betul. Di Lemdik yang di Angkatan Laut. Baik. Berarti kalau ini yang ada seperti di Kodik Latal, ya, AL, termasuk yang ada di Seskol itu bagaimana?
Betul, jadi seluruh perpustakaan yang berada di Lemdik-Lemdik tersebut itu pembina teknisnya adalah Disdikal, dalam hal ini adalah Kasubdis Dalgadi. Kasubdis Dalgadi Ya. ya. Baik, baik. Dan tadi disampaikan juga bahwa untuk tentunya mendapatkan tunjangan atau hak-hak tersebut ada apa namanya syarat-syaratnya ya. Syarat, betul, dan itu harus diajukan sih. Ya. Harus diajukan. Betul. Apakah memang setelah dia ditempatkan itu di sana seseorang atau personil TNI Angkatan Laut ditempatkan di perpustakaan atau mengurus itu, otomatis setelah diajukan langsung apakah atau mungkin mempunyai kompetensi-kompetensi lain? Ya, jadi untuk kompetensi dari pustakawan ini itu kita ada kerjasama dengan Perpusnas, Mas. Berkaitan dengan keahlian atau kualifikasi mereka. Jadi selama ini karena mungkin pustakawan ini rata-rata hanya untuk mengupdate, kita masih belum terlalu intens untuk kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi hanya masih sementara kita untuk keluar masuk buku, kemudian gimana sih caranya kalau kita mau nyari buku itu gampang. Nah, kita kerjasama sama Perpusnas. Nah, kita bisa beli aplikasi, kemudian kita ada pelatihannya sehingga apabila ada salah satu siswa atau prajurit kita membutuhkan referensi, itu sangat lebih mudah dan tidak susah seperti zaman dulu yang harus buka-buka satu-satu lagi, buka-buka. Nah, jadi ya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Betul. Dan pustakawan kita juga harus mau mengisi dan mengupdate dirinya. Betul sekali, betul sekali, karena memang ilmu pengetahuan itu kan semakin terus berkembang ya. Di teknologi juga sekarang semakin berkembang dan memudahkan untuk seseorang itu apabila bisa mengikuti perkembangan zaman tersebut. Iya, betul sekali. Begitu juga aplikasi yang sudah disampaikan, yang digunakan. Nah, terkait juga tadi Bapak sampaikan ada di tempat Bapak ada 4 kasih Bapak ya? Betul, ada 4 kasih. Kasih bahasa, pustaka, Gadik, Gapendik. Gapendik. Nah, terkait juga dengan, nah ini kok ada hubungannya dengan kasih bahasa nih, saya juga bingung nih. Nah. Apa dan bagaimana tugasnya dari si bahasa ini tadi yang disampaikan peran dari si bahasa di Subdis Gadik itu sendiri? Ya, untuk kasih bahasa ini dia tuh untuk membantu dan mengawasi kesiapan fasilitas pengajaran bahasa di Lemdik dan Kotama. Jadi di tiap-tiap Kotama itu Mas, dia punya kayak lapsa, lab bahasa. Itu selain untuk menyusun dan menyiapkan program pendidikan, kemudian juga untuk latihan dan kursus bahasa, itu yang membidangi itu adalah kasih bahasa. Dia juga bertanggung jawab apabila dari tiap-tiap lab tersebut ada kendala. Contohnya mereka fasilitas yang dimiliki lab tersebut sudah tidak memadai. Nah, kasih bahasa ini dia akan melaksanakan cek rutin setiap tribulan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka hasilkan, itu ada laporannya semua tiap bulan dan triwulan. Baik. Demikian Mas. Baik. Berarti kalau seumpamanya saya pernah lihat juga di Disdikal mempunyai laboratorium bahasa ya, ada ya? Betul, ada, ya. Jadi di Disdikal sendiri juga di lantai 9 itu ada lapsa. Kita punya lab bahasa. Untuk pengawalnya juga dari TNI Angkatan Laut, dalam hal ini dari Disdikal sendiri. Baik, baik. Dan itu menjadi tanggung jawab dari Subdis yang Bapak pimpin. Betul, ya. Nah, ini kelihatannya sudah mau jam 11. Terakhir, ya. Kak Subdis, apa yang bisa disampaikan kepada kita semua dari yang tadi sudah kita tanya jawab, kita bincang-bincang mulai dari pukul 10 tadi terkait juga dengan peran dari Subdis Dalgadik Disdikal dalam menyiapkan ataupun juga membentuk prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya melalui penyiapan tenaga-tenaga pendidik yang kompeten di lingkungan TNI Angkatan Laut. Silakan Bapak Kasubdis. Ya, terima kasih Mas Arjun. Jadi apabila kita ingin memiliki sumber daya manusia yang baik, sumber daya manusia yang pintar, sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya, kita itu sangat membutuhkan
para tenaga-tenaga pendidik yang berkompeten. Jadi apabila ingin kita memiliki anak didik atau prajurit yang memiliki SDM yang tinggi, maka jangan lupa perhatikan kemampuan dan kualifikasi dari tenaga pendidik tersebut. Ya. Baik, luar biasa. Itu tadi. Jika ingin mendapatkan kualitas, ya, tentu kan untuk memperhatikan juga para tenaga Ya. pendidiknya. Baik, terima kasih Bapak Kasubdis Kolonel Ivan Cui Dwi Kurnia Pasya. Ya. Dan Jatimur 107,7 FM itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Kasubdis Dalgadik Disdikal terkait juga dengan peran dari Subdis Dalgadik Disdikal. Dan saya Ergin Samuda bersama dengan narasumber pamit mundur. Terima kasih, sampai jumpa di program saya terus selanjutnya. Salam Joseph Ajamahi, justru di laut kita jaya. Iya.